Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendapatan di Facebook. Nah, ini ada beberapa kasus dari subscriber saya yang berkomentar tentang viewernya banyak, udah banyak, tapi pendapatannya sedikit, cuma 0,0 sekian. Nah, itu kenapa penyebabnya ya? Oke, di sini saya akan membahas masalah pendapatan itu. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu ya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, viewer banyak tapi pendapatan kecil. Nah, itu sangat meresahkan sekali ya. Kita sudah capek-capek bikin video, edit video, dan akhirnya viewernya naik sih, tapi pendapatannya kecil. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman, banyak kasus yang seperti ini. Ada pula kasus ya, sebelum dimonetisasi iklannya sering muncul sebelum dimonetisasi. Nah, sesudah monetisasi, nah itu tiba-tiba nggak ada iklannya. Nah, itu kenapa? Nah, di sini saya jawab ya. Semua pendapatan di Facebook itu besar kecilnya tergantung dari iklan ya, dari seringnya muncul iklan dan juga dari harga mahal atau murahnya iklan. Nah, jadi seperti itu ya. Jika teman-teman akunnya sebelum monet sudah keluar iklan, itu dibayar enggak? Ya enggak dibayar ya, karena belum memenuhi fitur monetisasi, belum dimonet. Nah, pendapatannya kemana? Ya pendapatannya diambil semua oleh pihak Facebook, kita nggak dapat apa-apa. Nah, namun itu pertanda bagus karena akun kita atau konten-konten yang kita upload bisa diberi iklan, jadi kedepannya akan lebih baik. Nah, namun berbeda halnya jika sudah dimonetisasi tapi nggak ada iklannya, jadi sia-sia. Kalau nggak ada iklannya kita nggak dapat uang dari Facebook. Sudah mau capek-capek memenuhi follower sekian, menit tontonnya sekian, setelah diterima monetisasi nggak ada iklannya, nggak ada dapat pendapatannya. Meskipun viewernya banyak, kalau nggak ada iklannya nggak dapat pendapatan. Nah, itu malah sia-sia. Jadi kalau sebelum monet ada iklannya ya syukur-syukur, itu petanda akun teman-teman, konten teman-teman bagus, baik ya. Kalau setelah monet nggak ada iklannya, nah itu yang perlu kita pelajari, yang ada masalahnya ya. Jadi besar kecilnya pendapatan itu tergantung dari iklan. Nah, kenapa kadang kita nggak muncul iklannya? Nah, di sini saya pernah baca di informasi Facebook. Nah, iklan muncul itu di video-video yang bening, ya aslinya tidak buram ya. Nah, kualitas videonya bagus. Nah, seperti videonya gak blur, bagus, tanpa jelas, videonya nggak tertutup dengan watermark atau logo-logo tertentu. Nah, jadi yang seperti itu yang diutamakan. Jadi untuk pihak pengiklan, untuk ngasih iklan di video-video kita itu pilih-pilih ya, nggak semua video dikasih iklan mahal ataupun dikasih iklan murah. Nah, itu dipilih-pilih. Jadi kalau konten kita ngeblur, kualitasnya blur atau buram, atau pencahayaannya kurang, ataupun gambar kita atau kualitas video kita tertutup dengan logo-logo atau terlalu banyak tulisan teks-teksnya, jadi kelihatan agak jelek, agak buram ya, itu kadang-kadang nggak diberi iklannya. Pengiklan juga berpikir kalau ada konten kayak gitu dikasih iklan ke depannya, ini apa laku atau enggak. Ya, mereka berpikir bakalan hasil atau rugi, jadi seperti itu. Jadi untuk keluar agar kita mendapat iklan banyak dari pengiklan, ya kita usahakan teman-teman kontennya ya kualitasnya, yang terutama yang awal yang menjadi dasar, kualitasnya harus bening HD lah minimal. Penyimpanannya 720 HD lah minimal, seperti itu sudah bening ya. Nah, nggak usah pakai watermark terlalu besar yang menutupi wajah kita, ataupun teks-teks banyak ada ya, saya sering lihat video di Facebook itu teksnya terlalu besar sampai nutupin separuh layar. Itu jangan seperti itu nggak ramah dengan iklan, dianggap konten kita kualitasnya rendah ya. Oke, itu yang pertama ya, video kita harus bening. Kalau kedepannya video kita kualitasnya bening bagus ya, maka bakal banyak pengiklan yang datang di video kita. Otomatis kita juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Nah, yang kedua ini masalah durasi tonton. Nah, kadang-kadang ya
kita nonton video itu iklannya itu nggak tentu, kadang di awal, kadang di tengah, kadang juga di akhir. Nah, di sini saya uji coba sama akun saya ya, setiap akun memang berbeda-beda ya, kadang keluar iklannya gimana ya. Tapi ini saya kasih contoh di akun saya. Di akun saya itu awal-awal saya berpikir di iklan in-streamnya saya kasih video dengan durasi panjang di atas 10 menit dan berharap iklan muncul berkali-kali. Berharap ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir video. Ternyata enggak muncul. Nah, munculnya di belakang video. Nah, di belakang, di akhir durasinya. Jadi kalau orang nonton video kita nggak sampai akhir, nah itu kita nggak dapat iklan, nggak dapat pendapatan, karena orang itu yang nonton nggak, belum ada iklan sudah hilang iklannya ya. Jadi kalau viewer kalau durasinya terlalu panjang, kayak ini jika kasus di akun saya berpikir awalnya di durasi 10 menit ke atas. Nah, saya cek ternyata iklannya munculnya di paling belakang. Jadi kalau orang-orang nonton nggak sampai habis itu nggak muncul iklannya, ya otomatis pendapatan saya semakin kecil, bahkan nol ya. Nah, jadi saya kasih eksperimen lagi, saya coba upload video dengan durasi 1 menit sampai 2 menit. Nah, ternyata juga malah nggak muncul iklannya sama sekali. Nah, di sini saya bingung gimana sih iklan Facebook ini ya munculnya kok nggak tentu. Memang nggak tentu seperti itu ya. Tapi sering mungkin saya melakukan eksperimen, uji coba, upload dengan durasi sekian. Akhirnya saya menemu titik temu ya, di durasi 3-5 menitan itu pasti muncul kontennya. Menurut saya iklannya muncul di durasi 3-5. Jadi kedepannya saya bikin konten dengan durasi minimal 3 menit sampai 5 menit saja, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Dan alhamdulillah iklan muncul terus di waktu di menit 3 menit dan di durasi 5 menit itu selalu muncul terus. Nah, jadi teman-teman kalau mau upload video ya uji coba dulu. Teman-teman upload saja video, misalnya di video dengan durasi 1-2 menit dulu, ada juga yang 3-5 menit ataupun video panjang sekitar 10 menitan ke atas. Nah, lalu teman-teman coba tonton dengan menggunakan akun lain, maksudnya ditonton jangan pakai akun utama, pakai akun lain ditonton. Coba dilihat iklannya yang munculnya di durasi mana, apakah ya durasi di video pendek, di video sekitar durasi 1 jam, 1 menit sampai 2 menit, atau 3 menit sampai 5 menit, atau durasi panjang. Nah, jika video teman-teman munculnya iklannya di durasi 1 menit sampai 2 menit, ya teman-teman pakai itu. Kedepannya upload video dengan durasi cukup saja 1 menit sampai 2 menit saja, jangan terlalu lama. Nah, karena setiap akun ini nggak sama ya, iklannya muncul di menit berapa. Jadi teman-teman uji coba terlebih dahulu di akun teman-teman, durasinya iklannya muncul di durasi berapa rata-rata akun yang enggak. Eksperimen itu dicoba nggak cuma di satu video atau sampai 3 video ya, harus banyak video, minimal ya ada 10 video yang harus diuji coba, ditonton dulu ini iklannya muncul di menit berapa. Jadi teman-teman ke depannya bisa lakukan seperti itu ya, untuk mengetahui iklan muncul di menit berapa. Nah, kalau asal-asalan upload ya di Facebook ini ya untung-untungan ya, kadang iklan memang nggak muncul, jadi ya harus ada eksperimen terlebih dahulu, uji coba ya, jangan asal-asalan ya. Kalau asal-asalan kadang-kadang ya kalau rezeki ya muncul terus, kalau nggak rezeki ya nggak muncul terus. Jadi seperti itu ya. Lalu berikutnya, kebanyakan konten kita kurang menarik. Nah, jadi kalau konten kita kurang menarik, orang nontonnya cuma di skip saja. Jadi konten kita keluar di beranda, orang nonton bentar. Nah, itu masuk hitungan viewer, tapi mereka nontonnya cuma sebentar, cuma beberapa detik lalu di skip. Nah, kalau nontonnya gitu, itu masuk viewernya banyak karena cuma di skip. Nah, jadi nggak sampai muncul iklan, ya pendapatannya kita nggak dapat pendapatan karena orang nontonnya di skip. Jadi buat teman-teman yang kontennya mengaku viewernya banyak tapi nggak ada pendapatannya, ya itu kemungkinan orang nontonnya di skip, nontonnya nggak sampai akhir, nontonnya nggak sampai muncul iklannya. Nah, jadi seperti itu jawaban dari saya ya. Karena kalau orang penonton nonton video kita nggak sampai keluar iklan, nah kita yang nggak dapat penghasilan dari Facebook. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Nah, kalau teman-teman ingin
penontonnya, pendapatannya lebih banyak ya, teman-teman bisa cari penonton dari luar negeri. Kalau penonton lokal yang nonton video kita mayoritas penontonnya berasal dari negara Asia Tenggara ya, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand atau Vietnam itu ya, negara-negara Asia Tenggara itu memang CPM-nya per 1000 view-nya kecil pendapatannya ya. Kalau yang nonton seperti orang Eropa, orang Amerika ya, orang bule-bule itu ya pendapatannya besar. Jadi kalau mau mengejar target besar ya teman-teman, bikin fanspage halaman atau fanspage profesional yang mayoritasnya orang penontonnya orang bule atau orang luar negeri. Nah, caranya gimana ya teman-teman? Cari saja follower orang luar negeri dengan cara misal mengundang atau meng-share video teman-teman ke grup-grup orang bule seperti itu ya. Nah, kalau penontonnya mayoritas orang bule, orang Amerika, orang Eropa, nah otomatis CPM-nya banyak, CPM-nya banyak dibandingkan dengan orang nonton lokal dari Indonesia. Nah, otomatis pendapatan iklannya semakin banyak kalau penontonnya orang luar negeri. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan teman-teman saling curhat, saling berbagi ilmu, berbagi informasi di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Bila teman-teman punya tambahan ilmu-ilmu ya, atau tambahan informasi, pengetahuan ya, kita sharing-sharing saja di sini. Karena kita di sini sama-sama belajar untuk mengais rezeki di Facebook. Oke, mungkin itu saja ya. Jangan lupa ya teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.